Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk yang peradaban di Romawi. Pertama kita akan bahas terkait dengan letak geografis Roma. Nah, sebenarnya menurut mitos Romawi kuno itu, kota Roma itu didirikan oleh Remus dan Romulus pada abad 8 sebelum Masehi di tepi Sungai Tiber. Nah, kemudian di mana sih Romawi itu? Negeri Romawi itu terletak di semenanjung Apenia atau Italia dan Pulau Sicilia serta Pulau Sardinia. Nah, tanahnya di daerah itu berupa pegunungan Apenia sebagai kelanjutan pegunungan Alpina di sebagian utara. Daerahnya rendah, terletak di sepanjang pantai dan lembah Sungai Po. Di bagian selatan, sekitar Gunung Vesuvius, itu tanahnya itu subur dan cocok untuk pertanian. Nah, kemudian di bagian utara itu beriklim sedang yang agak kering dan di bagian selatan dia beriklim subtropis yang lebih basah. Kemudian, terkait dengan kepercayaan di Romawi, bangsa Romawi itu juga menyembah banyak dewa atau bersifat politeisme. Seperti yang sebelumnya di Yunani juga menyembah banyak dewa dan politeisme. Namun, ketika di Romawi, nama-nama dewanya ini uniknya menggunakan nama-nama planet. Nah, misalkan ada dewa Jupiter. Nah, dia merupakan pemimpin para dewa. Kemudian ada Juno. Juno ini merupakan permaisuri dari dewa Jupiter. Kemudian ada Venus yang merupakan dewi kecantikan. Ada Neptunus, dewa laut, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah mereka itu menyembah banyak dewa, menganut politeisme, mulailah pada abad 2 Masehi itu tuh agama Nasrani berkembang pesat. Jadi masuklah agama Nasrani dan pada tahun ini Nasrani itu berkembang pesat. Jadi puncak perkembangannya pada masa itu tuh ada pada pemerintahan Kaisar Theodosius Akbar, yaitu kurang lebih pada tahun 378 sampai 395. Kemudian, terkait dengan pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu tidak terpaku hanya satu, jadi mereka itu berganti beberapa kali. Yang pertama itu ada pemerintahan kerajaan, yaitu pada 750 sampai 510 sebelum Masehi. Nah, di sini karena selalu ada keributan di antara rakyat dan penguasa, nah, pada saat itu, pada zaman Raja Tarquinius, itu ada pemberontakan. Si Raja Tarquinius itu diberontak oleh yang namanya Junius Brutus. Nah, kemudian bergantilah sistem pemerintahan kerajaan tadi menjadi pemerintahan republik yang bertahan dari 510 hingga 227 sebelum Masehi. Kemudian berganti kembali. Nah, ada yang namanya pemerintahan Kekaisaran Romawi, yaitu pada tahun 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Kemudian, salah satu hasil dari pemerintahan ini, itu bisa kita lihat ada undang-undang tertulis pertama mereka, yaitu Leges Deudecim Tabularum. Ini merupakan undang-undang dari pemerintahan Romawi. Nah, terkait dengan sosial, di masyarakat Romawi itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan patrisia atau golongan bangsawan. Dia itu yang memegang kekuasaan di Roma sebagai warga penuh. Kemudian ada yang namanya golongan plebesa atau rakyat rendah. Golongan ini boleh mendirikan tribun plebis atau dewan daerah. Silahkan kalian coba cari apa itu maksudnya. Pasti ketemu. Dan salah satu konsulnya itu berasal dari plebesa. Nah, bedanya seperti itu ya. Kalau seumpama si golongan patrisia itu, dia itu memiliki kekuasaan yang penuh, sedangkan yang plebesa ini, dia dibolehkan, dan salah satu konsulnya itu berasal dari plebesa. Kemudian, terkait dengan kemajuan yang ada di peradaban Romawi itu apa saja, kita bisa tahu kalau seumpama kita mengenal di sana itu sistem pemerintahannya itu republik yang demokratis dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat dengan perangkat yang lengkap. Jadi luar biasa sekali. Jadi di sana itu sudah terstruktur ya. Di masing-masing provinsi juga dipimpin oleh orang pusat dan diawasi secara ketat. Kemudian administrasi pemerintahan yang diselenggarakan pun sangat tertib dan rapi.
Kemudian ketika kita melihat dari sisi kemajuan pengetahuan, di sana ada banyak ya orang-orang penting, contohnya ada Galen, yaitu ahli tabib yang mempelajari peredaran darah, ada Polybios yang dia itu merupakan ahli tata negara yang menghasilkan siklus Polybios. Nah, ini cetusan beliau ini berisikan bahwasannya bentuk negara itu akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi bentuk negara tentu akan mempengaruhi aspek lain di negara itu, misalkan sosialnya bagaimana dan lain-lain. Kemudian dalam bidang sastra kemajuannya juga bagus sekali ya, karena di sana itu karya-karyanya banyak, antara lain ada Ovidus. Nah, ini tuh Ovidus ini merupakan sastrawan yang dia itu mengarang Metamorphose. Nah, kemudian ada sastrawan lagi yang dia itu sangat terkenal, namanya itu Vergilius, dia mengarang Aeneas. Nah, kemudian ada Julius Caesar dan lain-lain. Julius Caesar ini ya teman-teman, dia mengarang De Bello Gallico yang menjadi tuntunan untuk mempelajari bahasa Latin. Jadi sangat penting. Nah, terkait dengan bangunan itu kita tahu yang mungkin yang paling sering kita dengar itu ada yang namanya Colosseum. Nah, kemudian ada yang namanya Gereja Hagia Sophia. Nah, ini merupakan bentuk kemajuan dan peradaban Romawi. Bahwasanya luar biasa sekali memang di Romawi itu. Dari segi pengetahuannya saja sudah sangat maju, kemudian bangunannya ada yang namanya limes. Dia merupakan serangkaian bangunan benteng, sangat kuat tentu. Kemudian Colosseum, kemudian Pantheon atau Rumah Dewa, dan Gereja Hagia Sophia. Nah, itu kurang lebih terkait dengan kemajuan yang ada di Romawi. Selanjutnya kita akan belajar tentang peradaban yang ada di Persia. Nah, untuk materi tentang peradaban di Persia ada di video yang selanjutnya. Selamat menonton!